Indonesia dikejutkan dengan kabar banjir yang merendam Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Banjir ini terjadi di tengah musim hujan yang memang sering melanda wilayah Kalimantan Timur. Namun, kejadian ini tetap mengejutkan banyak pihak karena bandara tersebut baru saja dibangun dan diresmikan beberapa bulan yang lalu. Bandara yang terletak di Kalimantan Timur ini tergenang air pada Jumat, 24 Januari 2025. Hujan deras yang turun selama beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab utama banjir ini. Air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik akhirnya menggenangi landasan pacu dan area terminal bandara. Video dan foto banjir bandara baru ini langsung viral di media sosial. Netizen pun ramai memperbincangkannya. Banyak yang mengunggah ulang video dan foto tersebut, menambahkan komentar dan pendapat mereka tentang kejadian ini. Beberapa netizen bahkan membuat meme yang mengkritik kondisi infrastruktur di IKN. Banyak yang menyayangkan kejadian ini. Mereka merasa bahwa proyek besar seperti IKN seharusnya sudah mempertimbangkan risiko banjir dan memiliki sistem drainase yang baik. Beberapa netizen juga mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang bagaimana kejadian ini bisa mempengaruhi citra IKN sebagai ibu kota baru. Banjir ini menjadi sorotan publik. Media massa pun tidak ketinggalan meliput kejadian ini, dengan berbagai berita dan laporan yang menyoroti dampak banjir terhadap operasional bandara dan keselamatan penumpang. Diskusi tentang banjir bandara ini juga merambah ke berbagai forum dan grup diskusi online. Bagaimana bisa bandara yang sedang dibangun, bahkan digadang-gadang sebagai bandara modern, justru terendam banjir? Pertanyaan ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kualitas konstruksi dan perencanaan proyek ini. Pertanyaan ini pun muncul di benak masyarakat. Mereka ingin tahu apakah ada kelalaian dalam perencanaan atau konstruksi yang menyebabkan banjir ini terjadi. Beberapa ahli juga mulai memberikan analisis mereka tentang kemungkinan penyebab banjir dan solusi yang bisa diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kejadian ini tentu saja memunculkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur di IKN. Apakah infrastruktur yang ada sudah cukup kuat dan tahan terhadap bencana alam seperti banjir? Atau apakah perlu ada perbaikan dan peningkatan lebih lanjut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang? Apalagi, IKN digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Kejadian ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek besar ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan ada langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di IKN. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memberikan klarifikasi terkait banjir di Bandara VVIP IKN. Plt Dirjen Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah curah hujan yang sangat tinggi. Hujan deras mengguyur wilayah Kalimantan Timur, termasuk lokasi bandara, hampir setiap hari. Intensitas hujan yang tinggi ini menyebabkan debit air meningkat drastis. Faktor kedua adalah sistem drainase bandara yang belum rampung. Pembangunan drainase memang belum sepenuhnya selesai. Akibatnya, air hujan tidak dapat tertampung dan dialirkan dengan baik. Air pun meluap dan menggenangi area bandara. Banjir di Bandara VVIP IKN menimbulkan genangan air di sejumlah titik. Ketinggian air mencapai 5-10 cm. Genangan air ini terjadi di sekitar gedung terminal. Selain genangan air, banjir juga meninggalkan lumpur. Lumpur ini terdapat di beberapa area, termasuk di dalam gedung terminal. Keberadaan lumpur ini tentu saja mengganggu aktivitas di bandara. Meskipun demikian, Kemenhub menegaskan bahwa banjir tidak sampai mengganggu landasan pacu. Landasan pacu tetap aman dan tidak terdampak banjir. Kemenhub segera mengambil tindakan untuk mengatasi banjir di Bandara VVIP IKN. Upaya penanganan dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir dampak banjir. Sebanyak 12 unit pompa air dikerahkan untuk menyedot genangan air. Air tersebut kemudian dialirkan ke arah barat dan Sungai Riko. Pompa-pompa ini bekerja tanpa henti untuk mempercepat surutnya air. Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan lumpur. Lumpur yang tertinggal dibersihkan agar tidak mengganggu aktivitas di bandara. Pembersihan dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat.
Kemenhub melaporkan bahwa banjir di Bandara VVIP IKN telah surut pada hari yang sama. Genangan air berhasil diatasi dengan cepat berkat kerja keras tim di lapangan. Kondisi bandara saat ini telah kembali normal. Aktivitas di bandara pun sudah berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi genangan air maupun lumpur yang tersisa. Kemenhub memastikan bahwa kejadian ini tidak mengganggu jalannya pembangunan bandara. Pembangunan fisik bandara, termasuk landasan pacu sepanjang 3.000 meter, tetap berjalan sesuai jadwal. Progres proyek drainase. Kemenhub terus memacu penyelesaian proyek drainase di Bandara VVIP IKN. Pembangunan drainase menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Saat ini progres pengerjaan drainase telah mencapai 95,59%. Artinya, pembangunan drainase hampir rampung. Diharapkan dalam waktu dekat, sistem drainase sudah dapat berfungsi secara optimal. Sistem drainase yang baik akan mampu menampung dan mengalirkan air hujan dengan lancar. Dengan demikian, risiko terjadinya banjir di area bandara dapat diminimalisir. Perkembangan pembangunan bandara. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan bandara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu proyek yang paling ambisius adalah pembangunan Bandara VVIP IKN. Pembangunan Bandara VVIP IKN terus dikebut. Proyek ini melibatkan ratusan pekerja konstruksi yang bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa bandara ini dapat selesai tepat waktu. Bandara ini ditargetkan rampung pada Maret 2025. Dengan target yang ketat ini, semua pihak yang terlibat bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, progres pembangunan bandara secara keseluruhan telah mencapai tahap yang signifikan. Dari pandangan udara, kita bisa melihat betapa luas dan kompleksnya proyek ini. Landasan pacu sepanjang 3.000 meter sudah hampir selesai. Ini adalah salah satu komponen terpenting dari bandara, yang akan memungkinkan pesawat besar untuk mendarat dan lepas landas dengan aman. Gedung terminal dan fasilitas pendukung lainnya juga terus dibangun. Terminal ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para penumpang dengan berbagai fasilitas modern yang akan tersedia. Kemenhub optimistis bandara ini dapat beroperasi sesuai target yang telah ditetapkan. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, semua rencana dapat terrealisasi. Bandara VVIP IKN diharapkan menjadi bandara modern dengan fasilitas lengkap. Desain futuristik dan teknologi canggih akan menjadi ciri khas bandara ini, menjadikannya salah satu yang terbaik di kawasan ini. Bandara ini akan menjadi gerbang utama bagi para tamu negara dan delegasi penting yang berkunjung ke IKN. Dengan fasilitas VIP yang eksklusif, bandara ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap tamu yang datang. Reaksi publik dan media sosial. Banjir di Bandara VVIP IKN menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa kecewa dan marah melihat kondisi bandara yang baru dibangun tersebut sudah mengalami masalah serius seperti ini. Di media sosial, kejadian ini menjadi perbincangan hangat. Banyak pengguna media sosial yang membagikan foto dan video banjir di bandara, menambah viralnya kejadian ini. Banyak netizen yang menyayangkan terjadinya banjir di bandara baru tersebut. Mereka merasa bahwa seharusnya infrastruktur sebesar ini tidak mengalami masalah seperti ini di awal operasionalnya. Mereka mengkritik kondisi bandara yang tergenang air dan dipenuhi lumpur. Beberapa bahkan menyebut bahwa ini adalah tanda kurangnya perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan. Beberapa netizen bahkan menjuluki bandara ini sebagai lautan lumpur. Julukan ini mencerminkan kekecewaan mereka terhadap kualitas pembangunan yang dianggap tidak memadai. Mereka juga mempertanyakan efektivitas penggunaan dana publik dalam pembangunan bandara. Banyak yang merasa bahwa dana yang besar seharusnya bisa digunakan dengan lebih baik untuk menghindari masalah seperti ini. Meskipun demikian, ada juga netizen yang menanggapi kejadian ini dengan bijak. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan yang ada. Mereka berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di IKN. Dengan demikian, di masa depan, proyek-proyek besar seperti ini bisa lebih baik lagi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Harapan dan ke depan.
Banjir di Bandara VVIP IKN menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sistem drainase yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya banjir. Kemenhub perlu memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Pembangunan drainase harus diselesaikan dengan segera dan sesuai standar yang berlaku. Diharapkan, Bandara VVIP IKN dapat beroperasi dengan lancar sesuai target. Bandara ini diharapkan menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi ikon baru bagi ibu kota baru Nusantara.